Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Let me introduce myself again. My name is Rizky Ramadhani. You can call me Rizky. Aku mahasiswa program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia. Ini merupakan video keempat dari video pengantar akuntansi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perencanaan kinerja organisasi. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung lanjut ke materinya. Let's get started. Perencanaan Kinerja Organisasi by Rizky Ramadhani, NPM 234111172, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia. Oke, next. Pengertian. Perencanaan kinerja organisasi adalah proses yang melibatkan penentuan tujuan, pengukuran kinerja, dan penilaian hasil untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Proses perencanaan kinerja organisasi membantu organisasi untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Itu dia pengertian dari perencanaan kinerja organisasi. Next, pengukuran kinerja organisasi. Metode pengukuran kinerja organisasi. Pengukuran kinerja finansial, pengukuran kinerja non finansial, pengukuran kinerja berbasis balance social chart, pengukuran kinerja berbasis Key Performance Indicator atau KPI. Alat pengukur kinerja organisasi itu ada 4. Yang pertama, laporan keuangan. Yang kedua, survei kepuasan pelanggan. Yang ketiga, penilaian karyawan. Dan yang keempat, analisis SWOT atau SWOT. Ya, ini dia pengukuran kinerja organisasi. Next, menetapkan tujuan dan sasaran kinerja. Pada tahap ini, organisasi menetapkan tujuan dan sasaran kinerja yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Tujuan dan sasaran kinerja harus spesifik, terstruktur, dapat dicapai, relevan, dan berkelanjutan. Proses menetapkan tujuan dan sasaran kinerja melibatkan seluruh anggota organisasi dan harus didasarkan pada visi dan misi organisasi. Yang pertama, yakni menetapkan tujuan dan sasaran kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berkelanjutan. Yang kedua, melibatkan seluruh anggota organisasi dalam proses menetapkan tujuan dan sasaran kinerja. Yang ketiga, mengacu pada visi dan misi organisasi. Next, penilaian kinerja organisasi. Penilaian kinerja organisasi adalah suatu metode untuk menilai sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi tercapai. Penilaian ini juga dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kinerja mereka serta menemukan cara untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Yang pertama, yakni mengukur kinerja organisasi dengan menggunakan indikator yang jelas dan teratur. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap kinerja organisasi secara berkala untuk mengetahui progres yang telah dicapai. Dan yang terakhir, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam kinerja organisasi untuk memperbaiki kinerja di masa depan. Next, peningkatan kinerja organisasi. Ada 2. Yang pertama, strategi peningkatan kinerja. Organisasi dapat meningkatkan kinerja mereka dengan berbagai cara, seperti meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas produk atau layanan, atau meningkatkan kepuasan pelanggan.
Strategi ini dapat dilakukan dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses bisnis dan mengidentifikasi area yang dapat ditinggalkan. Yang kedua, penerapan strategi peningkatan kinerja. Setelah strategi peningkatan kinerja ditetapkan, organisasi harus menerapkan taktik dan mengukur dampaknya. Hal ini dapat dilakukan dengan memonitor kinerja secara teratur dan membuat perubahan jika diperlukan. Penting bagi organisasi untuk memastikan bahwa strategi dan taktik yang digunakan sesuai dengan tujuan dan sasaran kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Next, penerapan perencanaan kinerja organisasi. Setelah menetapkan tujuan dan sasaran kinerja, langkah selanjutnya adalah menetapkan perencanaan kinerja organisasi secara efektif. Berikut adalah beberapa yang perlu diperhatikan dalam penerapan perencanaan kinerja organisasi. Yang pertama, melakukan pengukuran kinerja secara berkala untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran kinerja. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi dan melakukan tindakan perbaikan jika diperlukan. Yang ketiga, membuat rencana tindakan untuk meningkatkan kinerja organisasi dan mengimplementasikannya secara sistematis. Oke, itu adalah slide terakhir ya teman-teman. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Jika teman-teman ingin bertanya, saya persilahkan untuk bertanya melalui kolom komentar di bawah. Insya Allah saya akan menjawab sebisa mungkin. Oke, itu dia penjelasan video dari saya. Terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Kelas IC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.